Kabar J10 gimana Pak? Kabar J10 dari Cina, J10. Bentar lagi terbang di Jakarta. Asik. Oke, dua kabar manjos kali ini datang dari dua calon jet tempur masa depan Indonesia. Tapi ceritanya bukan tentang Indonesia nih bos. Nah, pertama nanti soal J10 Tiongkok yang di Indonesia disebut pengadaan MRCA dengan codename atau Sandi Juliet nih bos. Nah, kini bau-baunya Indonesia sepertinya bakal kesalip nih sama tetangga jauh di seberang kompleks sana bos. Green Japan, Jepang hijau bos. Nah, siapakah itu? Berapa unit? Setelah ini kita ceki-ceki. Kemudian kabar kedua nanti untuk KF21. Tetangga utara kita di seberang laut juga baru-baru ini kabarnya memberikan sinyal serius nih untuk memborong KF21 Blok 1. Nah, siapakah itu? Apakah akan duluan mereka memboyong KF21 ke negaranya? Penasaran beritanya? Cus, Markipas. Mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, pertama kita bahas santai-santai nih bos. Mungkin kalian masih ingat dulu, Menhan Safri pernah mengatakan J10 akan segera terbang di langit Indonesia. Pak, kabar J10 gimana Pak? Kabar J10 dari Cina, J10. Bentar lagi terbang di Jakarta. Asik. Nah loh, namun sampai saat ini kabar itu pun ternyata masih menggantung bos. Bahkan rencana pembelian jet tempur China, sang Rafale killer itu pun berpotensi disalip oleh tetangga jauh kita di seberang kompleks, yaitu Bangladesh. Jadi admin kutip dari Indomiliter, Bangladesh pun dikabarkan tengah memfinalisasi negosiasi pembelian 20 hingga 24 unit jet tempur Chengdu J10CE Vigorous Dragon, lengkap dengan rudal udara ke udara PL-15E dari Tiongkok. Nah, nilai paketnya pun lumayan fantastis nih bos. Jadi bisa kita pakai nanti buat pembanding. Jadi paket J10CE Bangladesh ini diperkirakan mencapai 2,2 miliar US dollar. Ini udah termasuk dengan pelatihan pilot, dukungan logistik, suku cadang, hingga pemeliharaan jangka panjang dan jet tempur baru bos. Menurut berbagai laporan, pembahasan akhirnya pun dijadwalkan berlangsung saat kunjungan resmi PM Bangladesh ke Beijing pada pekan ini dengan target penekanan kontrak paling cepat Agustus 2026. Nah, langkah ini pun diambil Bangladesh untuk menggantikan armada tua mereka yaitu MiG-29BM serta Chengdu F-7BG yang mulai memasuki masa pensiun. Awalnya Bangladesh katanya sempat melirik Eurofighter Typhoon bos, bekas dari Italia. Namun akhirnya J10CE lah yang dipilih karena menawarkan kombinasi kemampuan tempur modern dan harga yang jauh lebih bersahabat. Jadi ibarat beli mobil, Bangladesh pilih yang mesinnya galak, baru, fiturnya lengkap, tapi dompet masih bisa bernapas. Jadi, jika kontrak ini benar-benar diteken oleh Bangladesh, maka ia berpotensi menjadi pelanggan ekspor kedua J10CE setelah Pakistan. Dan kemungkinan negara kita, Indonesia, justru tersalip nih bos. Padahal yang heboh-heboh mau beli J10 itu kemarin kita ya kan? Namun ternyata hingga kini Indonesia belum meneken kontrak resmi. Nah, apakah Indonesia bakal membeli J10? Entah itu J10B ataukah CE? Tapi kita tunggu saja bos, karena satgas pengadaannya sudah ada. Oke, lanjut kabar manjos untuk KF21. Jadi setelah iuran pengembangan Indonesia telah lunas dan kabarnya masuk ke pembahasan pembelian KF21, ternyata kini tetangga kita pun dikabarkan juga serius nih, sedang bersiap memboyong hingga 20 unit jet tempur KF21. Siapa itu? Pinoy Filipina. Nah, tapi tunggu dulu bos. Apakah kontraknya sudah diteken? Jawabannya belum. Saat ini proses Filipina masih berada di tahap negosiasi antara Departemen Pertahanan Nasional Filipina dengan KAI. Pembicaraan ini pun sebenarnya bukan hal baru. Katanya sejak Oktober 2025, usai KF21 dipamerkan dalam ajang ADEX 2025 di Seoul, kedua pihak pun mulai membahas peluang kerjasama. Kemudian, memasuki Mei 2026, Presiden KAI Kim Jong Choi mengungkapkan bahwa negosiasi ekspor KF21 telah menembus lebih dari 200 unit katanya dengan Filipina
masuk dalam daftar negara prioritas bersama dengan kita Indonesia, kemudian ada Malaysia dan juga Polandia. Nah, rencana pembelian Filipina ini pun merupakan bagian dari program modernisasi militernya, yaitu Horizon 3 yang targetnya hingga 40 unit pesawat tempur multirole. Dan untuk tahap awal, kini mereka mempertimbangkan pembelian 12 hingga 20 unit KF-21 Blok 1, bos. Dengan estimasi nilai paket mencapai 1 sampai dengan 1,5 miliar dolar. Itu udah termasuk pelatihan pilot, suku cadang, hingga dukungan logistik paket lengkap. Dan kalau negosiasi berjalan mulus, pengiriman ke Filipina pun diperkirakan dimulai pada rentang 2027 tahun depan hingga 2029 nanti. Nah loh, jadi siapa duluan nih dengan kita Indonesia, bos? Namun perlu diingat, semua ini masih sebatas negosiasi. Jadi Filipina belum ada kontrak final ataupun tanda tangan resmi. Masih ada banyak tahapan evaluasi teknis, finansial, hingga persetujuan pemerintah yang harus dilewati, bos. Dan jangan salah, Korea Selatan pun ternyata berusaha keras nih untuk menyaingi dan menantang dua raksasa dunia lainnya, yakni F-16 Viper Amerika dan Gripen EF Swedia yang ternyata juga mau masuk ke Filipina. Bahkan Korea sampai mengeluarkan jurus yang cukup agresif, bos. Nah, jurus seperti apakah itu? Oke, jadi admin kutip dari Indo Militer, ternyata selain menawarkan KF-21, pemerintah Korsel juga menyodorkan skema pinjaman lunak atau soft loan, bos, melalui kerjasama antar pemerintah. Nah, bagi Filipina yang memiliki keterbatasan anggaran pertahanan, tawaran ini jelas sangat menggiurkan. Jadi, artinya cicilan bisa lebih ringan, bunganya lebih rendah, proses lebih sederhana, ibarat beli jet tempur, tapi skema pembayarannya dibuat senyaman mungkin, bos. Dan belum cukup sampai di situ, KAI juga menawarkan pembangunan fasilitas MRO, Maintenance, Repair and Overhaul, untuk KF-21 di Pangkalan Udara Clark. Artinya ke depan, Filipina tidak perlu selalu mengirim pesawat ke Korsel untuk perawatan besar. Biaya operasional bisa ditekan, kesiapan tempur makin gacor, sekaligus memperkuat industri pertahanan Filipina. Nah, kemudian keunggulan lainnya adalah faktor pengalaman, bos. Sejak 2014, Angkatan Udara Pinoy ini telah mengoperasikan 12 unit FA-50PH. Bahkan Juni 2025 kemarin kembali menaikkan kontrak pembelian 12 unit FA-50 Blok 20. Teknisi, pilot, hingga rantai logistik KAI pun sudah sangat kental di sana, bos. Jadi transisi menuju KF-21 akan jauh lebih mudah dibanding harus memulai semuanya dari nol. Sementara itu pesaingnya, yaitu F-16, menghadapi tantangan berupa antrean produksi global yang panjang, bos. Sedangkan proposalnya juga dilaporkan melampaui batas anggaran Filipina, jadi lebih mahal. Kemudian jet tempur Gripen dari Swedia memang terkenal efisien, tapi hingga kini mereka belum mampu menawarkan kombinasi paket finansial, infrastruktur, dan kesinambungan logistik sekuat tawaran Korea Selatan. Halo, jadi kira-kira apakah strategi agresif Korea ini akan berhasil menangkap Filipina menjadi salah satu penunggang burung besi Korea di masa depan? Dan kira-kira siapa nih yang duluan dengan Indonesia yang memboyong KF-21 ke negaranya? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar.